Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama saya. Di video pertama ini, saya akan membahas topik yang menarik dan juga penting banget, apalagi buat teman-teman semua yang ngerasa tertarik nih sama dunia industri, dan juga pasti dari teman-teman semua ada yang mempunyai mimpi-mimpi untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, di video ini saya akan mengobrol dan juga berbagi pengalaman saya selama saya bekerja di perusahaan yang sedang saya bekerja ini, tentang bagaimana sih perusahaan itu bisa diatur, terus kayak divisinya itu ada apa aja, struktur organisasi di perusahaan itu bagaimana, eh, bahkan perusahaan itu punya tantangan loh buat bisa bekerja bekerja lebih baik atau kayak bersaing sama perusahaan yang lainnya. Terus kayak bagaimana sih si perusahaan ini bisa berinovasi untuk bisa bersaing di era modern yang sekarang ini. Oke, lanjut ke segmen pertama. Di segmen pertama ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang manajemen perusahaan industri. Jadi, apa sih manajemen perusahaan industri itu? Manajemen perusahaan industri ini tentang adanya proses mengatur semua aktivitas pada perusahaan industri supaya bisa berjalan dengan efektif dan juga efisien, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, keuangan, sampai ke SDM-nya itu harus terorganisir secara rapi. Nah, kalau diibaratkan nih teman-teman ya, perusahaan itu kayak mesin besar yang memiliki banyak roda gigi, yang dimana masing-masing roda gigi itu harus berputar dengan pas supaya mesinnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, tugasnya manajemen ini memastikan di roda gigi itu di tiap roda gigi itu bisa berputar, bisa bekerja dengan pas, dan juga saling bekerja sama, terorganisir, dan juga tidak saling bertabrakan. Lalu, kalau kita lihat struktur pada organisasi industri itu biasanya memiliki sistem yang rapi dan juga berjenjang. Kalau dari sisi perusahaan yang sedang saya bekerja ini, dari atasnya itu mulai dari CEO, kemudian ada direktur utama, di bawahnya lagi ada manajer produksi, manajer keuangan, manajer HRD, manajer logistik, lalu di bawahnya lagi ada kepala per divisi, ada supervisor, ada QC, lalu drafter, dan yang terakhir ada CS. Nah, masing-masing bagian itu memiliki tugasnya masing-masing. Nah, namun semuanya harus saling bekerja sama supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, tepat waktu, dan juga sesuai target. Nah, dari yang sudah tadi saya jelaskan, pasti dari teman-teman ada yang bertanya, apa sih fungsi manajemen dalam industri itu? Jadi fungsi manajemen pada industri itu sangat penting banget teman-teman. Dalam istilah manajemen ada POAC, yaitu planning, organizing, actuating, controlling, yang dimana yaitu tahapan-tahapannya. Yang pertama ada tahapan perencanaan, yang kedua ada pengkoordinasian, yang ketiga ada pelaksanaan, dan tahap yang terakhir yaitu pengawasan, yang dimana 4 tahap itu harus berjalan secara bertahap supaya perusahaan bisa tetap produktif gitu teman-teman. Dari yang sudah saya bahas tadi, bisa disimpulkan bahwa manajemen perusahaan industri itu adalah proses yang besar yang melibatkan banyak bagian, tapi kunci suksesnya itu ada di koordinasi, adaptasi, dan juga efisiensi. Buat kalian semua yang memiliki mimpi untuk bisa bekerja di perusahaan industri, atau bahkan punya perusahaan sendiri nantinya, kalian penting banget belajar tentang cara berpikir yang sistematis dan juga tentang manajerial. Bahkan kalian juga penting banget nih belajar tentang manajemen perusahaan industri yang sudah saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, segmen 1 sudah selesai. Mari kita move on ke segmen kedua, yaitu tentang sharing session, tentang berbagi pengalaman saya selama saya bekerja. Nah, yang pertama saya akan berbagi pengalaman dulu tentang tantangan yang pernah saya hadapi ketika saya bekerja, yaitu tantangannya itu ada di SDM yang kurang, lalu deadline yang mepet, yang kayak dipercepat banget dari si customernya. Jadi pada kejadian seperti itu kan sulit banget gitu, kekurangan orang, terus dapat kerjaan yang begitu banyak, itu merupakan tantangan yang besar bagi saya selama bekerja. Nah, pada saat itu manajemen perusahaan saya mengkoordinasi kepada tim saya untuk tetap bekerja selama jam kerja seperti biasa dari jam 8 sampai jam 5. Namun si karyawan itu diwajibkan lembur.
Jadi setelah bekerja sesuai jam yang sudah disepakati gitu, dari jam 8 sampai jam 5, nah disuruh lembur, yaitu lemburnya itu dari jam setelah bekerja dari jam 5 itu sampai jam 9. Nah itu tuh dilakukan secara setiap hari selama si job itu selesai, dan harusnya itu ya, karena target gambar itu satu hari itu satu gambar. Namun kalau dihitung-hitung setelah ada pekerjaan itu, deadline-nya kan cepat dan kerjaan itu harus cepat beres juga. Jadi kalau diibaratkan itu, satu hari itu harus beres 3 sampai 4 gambar per orang pas ada kerjaan itu kan merupakan tantangan yang besar banget, dimana yang harusnya satu gambar harus jadi 3 sampai 4 gambar. Itu perbandingannya tuh bukan 50% lagi, lebih teman-teman. Jadi itu kayak tantangan yang sulit banget bagi tim kami saat itu. Nah manajemen lah mengkoordinasi kepada tim untuk ya udah lembur aja. Nah saat itu kami lembur, dan akhirnya pekerjaan bisa selesai benar-benar tepat waktu, dimana harus dikirim misal dikirim tanggal 12 jam 1 siang, dan pada saat itu tim kami bisa menyelesaikan di tanggal 11 jam 12 siang. Jadi itu kayak ada 1 jam sebelum deadline itu kami sudah menyerahkan pekerjaannya. Jadi alhamdulillah tantangan itu bisa kami hadapi dengan cara berkoordinasi, dengan cara bekerja sama dengan tim, dan juga saling berkomunikasi tentang mudahnya, sulitnya di mana, kemudahannya di mana. Itu penting banget untuk dikomunikasikan. Nah kemudian itu barusan tantangan yang pernah saya hadapi selama saya bekerja gitu. Nah kemudian ada juga inovasi yang perusahaan dan tim kami lakukan untuk bisa bersaing nih, karena tentu saja di perusahaan kami ini banyak banget saingannya, karena perusahaan bergerak di bidang gambar, atau ya di bidang gambar gitu, sipil, bangunan yang kayak gitu, proyek-proyekan. Jadi banyak banget nih saingannya. Nah untungnya ada inovasi nih dari perusahaan dan tim saya, yang dimana tim saya itu harus menguasai AutoCAD tentunya. Jadi kayak gambarnya itu menggunakan AutoCAD gitu. Nah karena AutoCAD itu ada 2 dimensi dan 3 dimensinya. Jadi sebenarnya gambarnya itu cukup 2 dimensi gitu. Namun perusahaan kami menawarkan kepada customer untuk bisa si gambarnya itu bisa tampak, beberapa tampak itu bahkan bisa 3 dimensi gitu. Nah jadi selain AutoCAD, kami juga berinovasi untuk memakai software yang lain, yaitu software SolidWorks, yang dimana software SolidWorks itu bisa membuat gambar tampak lebih real, yang dimana itu menjadi inovasi untuk bisa kami berdaya saing dengan perusahaan lain gitu. Nah itu pengalaman saya selama saya bekerja itu, tentang tantangan yang dihadapi dan juga inovasi untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain. Apakah dari situ tantangan sudah selesai? Tentu saja tidak. Jadi tantangannya itu ada lagi teman-teman. Saat itu masih sama problemnya, kekurangan SDM dan juga deadline yang mepet, yang jadi kayak karyawan tuh dikejar deadline tuh bener dikejar banget, karena posisinya itu kurang karyawan kan. Nah namun di tantangan ini beda konteksnya, karena ada dua divisi, ada divisi drafter dan divisi CS, yang dimana CS itu pembuatan tiang gitu, kalau drafter itu pembuatan si gambarnya. Nah kalau misalnya si CS ini BTW tentang kayak menganalisis si tiang-tiang itunya, ya analisis tiangnya lah pokoknya. Nah jadi untuk tahapannya tuh setelah dari CS itu menganalisis tiang, lanjut ke drafter. Nah posisinya untuk bisa menyelesaikan banyak tiang itu perlu banyak orang, dan CS ini tentunya dibagi lagi per divisi, ada CS1, CS2, CS3. Nah per CS ini BTW beda-beda juga, beda-beda standarnya tiap pengerjaan dan beda-beda customernya. Tentu aja pas saat itu customernya itu customer dari Zito, yang dimana si CS
si yang ngerjain itu ada CS Comcast. Nah, CS Comcast itu cuma berisikan kurang lebih 10 orang, yang dimana itu gak bisa ngerjain pekerjaan yang banyak, jadi harus minta bantuan lah ke CS yang lain. Nah, jadi manajemen mengarahkan untuk CS lain untuk bisa bekerja sama, untuk bisa membantu CS Comcast untuk bisa menyelesaikan si pekerjaan tersebut. Nah, karena standarnya tuh berbeda-beda tapi pola pengerjaannya sama, jadi si manajemen itu mentraining dulu si CS yang lain selain Comcast itu untuk bisa mengerjakan Comcast, si job Comcast itu. Nah, jadi setelah semua CS diarahkan untuk bisa mengerjakan jobnya, nah di training lah, setelah di training baru CS lain bisa membantu si si job Cito itu untuk bisa terselesaikan. Nah, dibantulah setelah training itu karena sudah bisa mereka, jadi membantulah karena bantuan dari manajemen juga. Manajemennya lumayan apa ya, gesit gitu, lumayan gesit dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah pengambilan keputusan untuk training dan belajar job Comcast, akhirnya semualah belajar ngerjain job Comcast si divisi CS ini. Nah, divisi drafter ini banyak kurang juga orangnya, tapi kan semua pekerjaan CS itu larinya ke drafter, jadi semua harus beres sama drafter. Sedangkan drafter itu hanya 5 orang, sisa 5 orang lagi ada QC dan SPP, lalu kepala bagiannya. Nah, dimana si job yang begitu banyak itu harus beres sama job AutoCAD lagi. Nah, pada saat itu manajemen mengarahkan untuk berbagi tim, jadi drafter 5 itu dibagi tim lagi untuk bisa mengerjakan job Cito itu, untuk dibagi perbagiannya. Kayak misal si job ini punya kayak ini job Cito tuh yang bagian A, bagian B, bagian C. Nah, tiap drafter itu dibagi per orang, itu dibagi per bagian, jadi biar bisa si gambarnya itu terselesaikan. Karena sebelumnya tuh drafter itu kalau ngerjain kan 5 orang, timnya 5 orang. Nah, 5 orang itu langsung ngerjainnya bareng-bareng, jadi nggak dibagi per bagian. Nah, pada kondisi saat ini dibagilah per bagian supaya bisa pekerjaan bisa cepat terselesaikan, karena si due date-nya itu mepet banget. Nah, setelah diterapkan seperti itu sama manajemen, akhirnya pekerjaan bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Jadi kuncinya itu manajemen yang cekatan dan juga komunikasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa lingkungan organik yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling pintar atau siapa yang paling tinggi jabatannya, tapi tentang bagaimana kita saling berkomunikasi dan juga berkolaborasi supaya bisa mencapai tujuan yang sama. Karena gak ada ya mesin yang bisa berjalan sendirian gitu, karena punya elemennya, punya punya bagian-bagian masing-masing untuk bisa menjalankan sebuah mesin itu. Nah, pada perusahaan ini juga tentu punya beberapa bagian yang dimana harus saling komunikasi, harus saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Oke, selesai sudah podcast pertama saya ini. Terima kasih yang sudah nonton podcast saya yang pertama ini sampai selesai. Dan jangan lupa kalian klik tombol like, subscribe, dan juga kalau misalnya kalian punya banyak pertanyaan mengenai tentang industri atau tentang manajemen perusahaan industri ini, atau bahkan kalian ingin bertanya-tanya nih seputar yang lain yang berkaitan dengan dunia industri, boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena mungkin saja podcast ini akan berlanjut, namun ya mungkin berbeda. Mungkin selanjutnya ada podcast bersama teman atau keluarga, atau mungkin saja bersama pasangan. Dan terima kasih yang sudah menonton. Terus semangat dan jangan lupa terus belajar. See you the next podcast. Bye.